Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Menard Mandupia. Saya dari kelas 11-7. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang materi perpindahan kalor. Yang pertama ada pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke rendah hingga mencapai keseimbangan termal. Dapat mengubah suhu atau wujud zat. Satuan kalor dalam SI adalah joule dan juga dinyatakan dalam kalori, di mana 1 kalori setara 4,18 joule. Oke, selanjutnya ada hubungan kalor dengan suhu, yaitu kalor mempengaruhi suhu dan perubahan wujud zat. Saat menerima kalor, suhu naik. Saat melepas kalor, suhu turun. Dalam perubahan wujud, kalor digunakan atau dilepaskan tanpa mengubah suhu, seperti es mencair menjadi air dengan menyerap kalor, dan uap air mengembun menjadi air dengan melepaskan kalor. Selanjutnya yang pertama itu ada konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu benda tanpa perpindahan partikel. Biasanya terjadi pada zat padat seperti logam. Proses ini terjadi saat partikel panas bergetar lebih cepat dan mentransfer energi ke partikel sekitarnya. Contohnya itu ada pegangan sendok logam yang panas saat ujungnya di air panas. Terus ada faktor yang mempengaruhi konduksi. Yang pertama itu ada jenis bahan. Itu ada konduktor atau isolator. Terus ada luas penampang bahan, ada panjang benda, dan perbedaan suhu antara ujung-ujung benda. Yang kedua ada konveksi atau aliran. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui pergerakan partikel dalam cairan atau gas akibat perubahan massa jenis saat dipanaskan. Zat panas naik dan yang dingin turun, menciptakan arus konveksi. Contohnya meliputi pergerakan air dalam panci panas dan pembentukan angin laut serta darat karena perbedaan suhu. Oke, ini proses terjadinya konveksi itu yang pertama ada zat memuai akibat kenaikan suhu. Yang kedua, massa jenisnya berkurang, zat naik ke atas. Yang ketiga, zat yang lebih dingin turun ke bawah. Yang keempat, terjadi sirkulasi udara atau cairan. Selanjutnya yang ketiga itu ada radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik tanpa medium, seperti sinar inframerah, berbeda dengan konduksi dan konveksi. Radiasi dapat terjadi di ruang hampa, contohnya panas matahari yang mencapai bumi dan suhu panas dari api unggun yang terasa tanpa sentuhan. Oke, selanjutnya ada perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu terjadi pada zat padat, terutama logam. Terus tidak disertai perpindahan partikel. Kalau konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas. Terus disertai perpindahan partikel akibat perbedaan massa jenis. Yang terakhir, radiasi. Radiasi itu dia tidak memerlukan medium perantara. Terus ada perpindahan panasnya melalui gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada termos, yaitu dia dengan cara menjaga suhu minuman dengan mengurangi konduksi, konveksi, dan radiasi. Terus ada kulkas. Kulkas itu menggunakan prinsip konveksi untuk mendinginkan makanan. Yang terakhir ada jaket tebal. Itu dia menghambat perpindahan kalor dengan mengurangi konduksi. Terus percobaan sederhana perpindahan kalor. Itu yang pertama tuh dia itu dengan cara memanaskan batang logam dengan lilin, itu konduksi. Terus mengamati pergerakan air berwarna saat dipanaskan, itu konveksi. Dan yang terakhir menggunakan lampu dan termometer untuk melihat pengaruh radiasi. Oke. Isolator dan konduktor panas. Isolator panas. Itu dia tuh bahan yang sulit menghantarkan kalor, seperti kayu, kain, plastik, gabus. Kalau konduktor panas, dia bahan yang mudah menghantarkan kalor,
seperti tembaga, aluminium, dan besi. Oke, selanjutnya kita di sini masuk ke contoh soal. Oke, diketahui massa airnya 500 gram. Kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika suhu air naik dari 25 menjadi 35, tentukan kalor yang diperlukan. Langsung aja kita jawab. Diketahui tadi masanya itu kan 500 gram ya. Kita ubah dulu ke kilogram, itu jadi 0,5 kilogram. Terus tadi tuh kalor jenis airnya itu 4200 Joule per kilogram. Terus suhunya itu tadi tuh dari 25 ke 35, itu tinggal dikurang aja. Berarti jadinya itu 10 derajat Celcius. Langsung kita masukin rumus kalor kan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Tinggal kita masukkan aja tuh. Q sama dengan 0,5 dikali 4200 dikali 10. Jadi sama dengan hasilnya itu 21.000 Joule. Kesimpulannya adalah kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, serta memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat memasak, menyetrika, dan memanfaatkan panas matahari. Besarnya kalor yang diterima atau dilepaskan suatu benda dapat dihitung menggunakan rumus. Dengan memahami konsep kalor, kita dapat menjelaskan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan panas di sekitar kita. Sekian, terima kasih.